Baik, kita sama-sama mengingat hadis riwayat Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya bahwa hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari dan merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Dan bulan sumpah menggantikan 2 rakaat sebelumnya. Maka dari itu, apabila khatib sudah naik di atas mimbar, tidak ada lagi yang berkata-kata di antara kita. Apabila masih berkata-kata di antara kita, maka sia-sialah Jumatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri hingga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga kita pada siang hari ini dapat
dapat melaksanakan ibadah Jumat dan dapat diterima langsung amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, dengan penuh harapan kita semua di yaumul mahsyar nanti, ketika kita dihadapkan ke mahkamah Allah, ketika kita melewati sebuah timbangan ataupun mizan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samping itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan di dunia ini. Beliaulah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Wa khataman nabi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Maulid ini pula semestinya kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri teladan yang mulia. Nabi yang diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta ialah kerana diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang di bawah Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka sesungguh merugilah dalam hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata-mata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau dipraktekkan dan diimplementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku sopan dan santun dan mengasihaninya. Tidaklah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya, namun ternyata di sana malah mendapat perlakuan dan tantangan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah sehingga Nabi dilempari dengan batu. Dikala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diperbolehkan maka ia akan membenturkan dua gunung di antara kota Taif sehingga orang yang tinggal di sana akan diwafatkan semua. Namun apa kata Nabi dan sikap beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang-orang yang menyembah-Mu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu.
Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang yang musyrik yang menentang engkau, hai Muhammad." Kemudian Nabi menjawab, "Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud bersama kaum muslimin. Dikala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ikut berperang. Di tengah-tengah peperangan tersebut, pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy menghunuskan pedangnya begitu saja selesai, namun ia tidak sekadar membunuh, tetapi mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan saja, paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti ini. Akan tetapi ketika Wahsy menyatakan dirinya di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Meskipun beliau tidak mau melihat wajah Wahsy ini lagi, sebab akan terus mengingatnya kepada peristiwa terbunuh pamannya sendiri. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat pemaaf, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Hazil afwa wa umur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam dan kusumat yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Semoga di bulan di Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah, yang mana dalam mencontohkan dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma midrara. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma midrara. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma midrara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim ma yazkurkum wad'uuna yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.